Jangan percaya kalau ada yang bilang dengan baca sholawat bisa melunasi semua hutang-hutang. Jangan percaya kalau ada yang bilang sholawat bisa mengkabulkan semua hajat. Jangan percaya kalau yang ngomong tadi belum pernah praktekinnya. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana rulesnya sholawat bisa mengkabulkan semua hajat-hajat kita termasuk hutang-hutang kita. Simak terus ya. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi denganku Ajeng di sini di Senafa Senadi. Insya Allah aku adalah YouTuber favorit kalian semua karena kemarin baru ada yang muji, teman-teman. Katanya Kak Ajeng adalah favorit aku setelah Kak Meliza. Masya Allah, senangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga aku tetap bisa menjadi narator yang baik seperti Kak Meliza dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan di channel ini tentang keajaiban sholawat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih, kok bisa sih, kenapa sholawat itu bisa mengkabulkan semua hajat kita. Kita akan bahas bersama-sama ya. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Oke, langsung aja yang pertama ya teman-teman. Kenapa kita harus bersholawat? Ini biar nggak jadi perdebatan, kita langsung bahas teman-teman ya dari dasarnya. Biar nanti ketika dimintain bukti, nih ada buktinya teman-teman. Yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tuh, kita disuruh teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala. Suruhan langsung gitu ya, perintah langsung gitu teman-teman. Jadi bukan artinya sholawat ini yang isu-isu di luar sana ya, tentang amalan apa ini nggak cocok, nggak sesuai syariat atau gimana, saya itulah ya. Nah, kita lupakan itu. Dan ayo kita kembali aja ke surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Namun, sholawat apa sih yang sebenar-benarnya disarankan untuk kita baca, teman-teman? Yang pertama itu ada sholawat Ibrahimiyah, teman-teman ya. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang paling sempurna, yang paling dianjurkan. Gimana itu bacaan sholawat Ibrahimiyah? Yuk kita baca bersama-sama ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Lalu ada salawat syajaratun nuqut atau salawat pohon uang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kemudian yang ketiga ada salawat Jibril, teman-teman. Teman-teman udah tahu semua kan ya? Gimana coba? Sallallahu ala Muhammad. Lalu kemudian yang keempat nih, yang sering kita baca aja ya, ini salawat-salawatnya, yaitu salawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha ahzal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, kemudian ada isu nih, ada satu kata-kata atau kalimat atau pernyataan gitu ya yang menyatakan bahwa sholawat terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah, it's okay. Maka sholawat yang lain sebaiknya tidak dibaca. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya? Aku di sini sebagai orang biasa, teman-teman, aku bukan tokoh agama, tokoh yang penting dalam satu organisasi besar gitu ya, bukan. Nah, di sini aku sebagai orang awam saja, mengikuti saja guru-guru terdahulu, lalu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Selagi ini baik, kita baca aja gitu. Itu untuk saya ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman perspektifnya berbeda, ya monggo silahkan saja. Nah, di sini teman-teman aku pengen membahas gimana rulesnya sholawat itu bisa mengkabulkan doa-doa teman-teman. Kita ambil satu contoh ya. Atau nggak usah contoh deh, langsung aja nih ya. Nabi Muhammad ini kekasihnya Allah, disayang sama Allah, dicintai sama Allah. Namanya bersanding di mihrab masjid-masjid. Di sebelah kanan ada nama Allah, di sebelah kiri ada nama Nabi Muhammad. Betapa luar biasanya ini manusia paling mulia, namanya bisa bersanding dengan Tuhan semesta alam, teman-teman. Nah, dari sini logika kita seharusnya sudah bertanya, siapa ini manusia?
siapa ini orang gitu kan ya. Ini orang pasti spesial banget, namanya bisa bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun diperintahkan untuk bersolawat kepadanya, menyampaikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad ini. Lalu di sini kita akan kenal yang namanya Nabi Muhammad, Nabi kita semua teman-teman. Pun dari kecil aku juga sudah dididik untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan di beberapa waktu yang lalu teman-teman, aku berkolaborasi dengan Mbak Dina Restari. Mungkin teman-teman udah pada tahu semuanya ya, Mbak Dina Restari. Di Tokyo tepatnya, kita membahas kenapa sih harus amalan sholawat untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Kenapa sih harus sholawat sebagai sarana untuk kita mempercepat terkabulnya doa-doa kita gitu. Dan Mbak Dina menyampaikan bahwasanya cinta adalah kata kunci dari pengkabulan hajat-hajat ini, dari sholat-sholat yang kita baca. Artinya begini teman-teman, Allah sangat mencintai Nabi Muhammad. Ketika kita mencintai seseorang ya teman-teman ya, lalu kemudian ada orang lain yang memberikan pujian untuk kekasih kita, kita senang gak? Kita bahagia gak? Misalkan kita punya kekasih atau punya suami yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, lalu ada orang lain memuji kekasih kita, memuji suami kita, kita ikut senang gak? Kita ikut senang teman-teman. Nah di sini dari kata cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, ketika kita terus-menerus menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, Allah itu juga senang. Dan tambah lagi Allah juga memang nyuruh kita untuk bersolawat teman-teman. Dan teman-teman mungkin udah pernah dengar ya, bahwasanya 1 kali sholawat akan dikembalikan dengan 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan ini termasuknya adalah pengkabulan doa, pengampunan dosa, pemberian apapun hajat yang dipengen dan semuanya. Hajat kita apa yang dipengen? Yang pertama mungkin pengen lunas hutang untuk teman-teman yang sekarang lagi struggle sama hutang-hutangnya. Yang kedua mungkin pengen benda A, B, C. Yang ketiga mungkin pengen cita-citanya ke luar negeri, negara A, B, C gitu. Semua hajat-hajat yang ada di muka bumi ini teman-teman. Dan dari kata kunci cinta itu, kita benar-benar berharap meraih Allah dengan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan itu menjadikan cepat banget teman-teman. Aku juga pernah dengar ya dari Mbak Meliza. Mbak Meliza ini pernah bilang, kalau kita berdoa dengan sholawat, kita tuh bagikan berlari menggapai hajat itu. Kalau kita berdoa nggak pakai sholawat, kita berjalan biasa, artinya lebih lama dong. Ya, artinya lebih cepat yang pakai sholawat dong. Nah, maka dari itu, kita sering kan ngelihat orang-orang yang tercapai hajatnya, pengen A, B, C, tercapai semuanya gara-gara baca sholawat teman-teman. Atau mungkin teman-teman ngelihat mobil jalan, ada orang yang baca sholawat, disolawatin teman-teman mobilnya. Atau mungkin teman-teman pernah ngelihat ada orang yang ngelihat rumah besar gitu, bismillah sholawatin dulu. Nah itulah arti intinya tuh. Kita berharap atas dasar cintanya Allah ke Nabi Muhammad ini bisa mengkabulkan hajat-hajat kita, memberikan semuanya apa yang kita pengen dari salat-salat yang udah kita baca teman-teman. Nah sekarang pertanyaanku adalah, apakah teman-teman siap untuk membaca salawat yang banyak? Salawat yang banyak itu nggak perlu yang harus cepet-cepet, harus sampai target puluhan ribu sampai kita capek, kelelahan dan sakit, nggak kayak gitu ya. Tapi semampunya dan sebanyak-banyaknya. Nah, aku pengen tahu nih, teman-teman, kira-kira kendala apa sih yang teman-teman rasain ketika baca salawat itu nggak nyampe target? Nggak bisa banyak, nggak bisa konsen, tuh kendalanya apa aja? Boleh tinggalkan komentar di bawah ya.